Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan laporan observasi dan wawancara terkait kurikulum Merdeka pada kelas 4 di SDN 6 Cakranegara. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Galuh Putra, sebagai pemateri ketiga, Baik Dilasari Dewi sebagai pemateri pertama, dan Elmayanti sebagai pemateri kedua. Langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Narasumber yang kami wawancara dalam observasi dalam tugas ini yaitu narasumber bernama Ni Nyoman Sri Astuti yang mengajar di kelas 4B SDN 6 Cakranegara Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Dilasari Dewi dari kelas C, Prodi PGSD. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang saya dapatkan selama melakukan observasi dan wawancara di sekolah SDN 6 Cakranegara. Baik, untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pendapat Bapak atau Ibu mengenai kurikulum Merdeka? Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nyoman, beliau menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka dari bahasanya saja sudah belajar secara merdeka gitu, yang dimana guru sudah diberikan pelatihan selama kurang lebih beberapa hari dan mengetahui jika guru diberikan kebebasan dalam pemilihan CP atau capaian pembelajaran. Yang menjadi perbedaannya dengan kurikulum 2013 yaitu pembelajaran di kurikulum 2013 dilakukan secara bertema atau menggunakan tema yang dimana guru harus mencari benang merah, contohnya pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 digabungkan antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran matematika. Nah, menurut Ibu Nyoman, kedua mata pelajaran tersebut memiliki benang merah dalam proses mengajarkannya atau yang berkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, sedangkan menurut beliau berbeda dengan kurikulum Merdeka yang dimana hanya per bidang atau per mata pelajarannya saja. Ibu Guru Nyoman juga menjelaskan jika kurikulum Merdeka ini tentu berbeda dengan kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya. Dapat dilihat dari segi pembelajarannya. Nah, jika kurikulum 2013 itu masih menggunakan tema dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran. Nah, berbeda dengan kurikulum Merdeka ini yang dimana memisahkan atau tidak menggabungkan mata pelajaran dalam satu tema seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPAS, dan juga PKN. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka jika dibandingkan dengan kurikulum lain. Nah, Ibu Nyoman juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kurikulum Merdeka sangatlah berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13 yang menggabungkan tema, sedangkan pada kurikulum Merdeka menggunakan permuatan atau per bidang dan juga memuat P5. Contohnya itu di kelas 4 SDN 6 Cakranegara menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sampah plastik yang dimana hasil akhir dari jenjang kelas 4 atau kelas tinggi ini akan menampilkan pameran hasil karyanya berupa produk. Nah, Ibu Nyoman itu juga menerangkan bahwa dalam kurikulum Merdeka ini terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dimana siswa itu diminta untuk membuat proyek atau hasil karya untuk dipamerkan. Nah, hal ini itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang tidak terdapat P5. Nah, dalam hal ini siswa kelas 4 mengusung tema gaya hidup berkelanjutan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka? Nah, Ibu Nyoman menjawab bahwa kelebihan kurikulum Merdeka adalah kemudahan dalam penskoran nilai. Sedangkan pada kurikulum 13 yang menggunakan tema dan jika memiliki 4 mata pelajaran, guru itu harus memilih terlebih dahulu satu persatu dalam penilaiannya. Nah, kemudian kekurangan
dari kurikulum Merdeka itu adalah guru harus menyusun soal, yang dimana guru secara otomatis harus mengetahui CP-nya terlebih dahulu atau capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, selain itu tidak semua sekolah itu mendapat informasi jika adanya revisi CP. Nah, hal tersebut menimbulkan perbedaan di buku paket IPAS. Contohnya itu pada bab 1 buku paket IPAS sudah direvisi menjadi panca indera, namun yang terjadi di lapangan beberapa sekolah itu masih menggunakan buku paket yang lama, sehingga pada bab satunya itu mempelajari materi mengenai tumbuhan. Nah, hal tersebut menyebabkan letak dalam membuat satu gugus soal itu berbeda-beda dan yang disampaikan jadi tidak sama atau tidak selaras. Contoh lainnya itu adalah mata pelajaran matematika, yang dimana dalam CP-nya itu mempelajari bilangan sampai triliunan, sedangkan buku paket yang sudah direvisi itu hanya mempelajari sampai bilangan 10.000 saja. Jadi buku paket yang beredar masih menggunakan CP yang lama, dan banyak juga guru yang tidak mengetahuinya begitu. Nah, pertanyaan itu menurut Ibu apa itu capaian pembelajaran? Nah, Ibu Nyoman itu menjelaskan bahwa capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang ingin dicapai atau hasil akhirnya. Nah, penyusunannya itu sudah ditentukan oleh Kemendikbud, guru hanya tinggal memilih. Nah, contohnya itu kelas 4 sedang berada di fase B misalkan, yang harus diselesaikan dalam 2 tahun. Nah, cara penyusunannya itu lebih mengambil apa yang sudah ditentukan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa dalam kegiatan pembelajarannya itu tentu ada capaian yang harus dicapai oleh siswa. Nah, kurikulum ini itu mengatur pembelajarannya itu sesuai dengan minat dan juga bakat dari anak, dinilai lebih fleksibel dan berkonsentrasi untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi siswa. Nah, isi dari capaian pembelajaran kurikulum Merdeka itu yaitu kumpulan kompetensi dan juga lingkup materi yang disusun komprehensif berbentuk narasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elmayanti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari hasil wawancara dan observasi kami terkait pembelajaran berdiferensiasi di SDN 6 Cakranegara. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, menurut Bapak atau Ibu Guru, apa itu tujuan pembelajaran atau TP? Nah, menurut narasumber kami, yaitu Ibu Nyoman, menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran itu adalah turunan dari capaian pembelajaran. Jika di dalam kurikulum 2013, CP itu kata lain dari KI dan TP itu KD atau turunan dari KD. KI lebih ke sosial dan agama, sedangkan TP atau tujuan pembelajaran memiliki target dalam pengerjaannya sampai mana atau sama dengan indikator. Nah, terdapat beberapa teknik dalam penyusunannya. Namun, Ibu Nyoman sendiri menerapkan pengambilan per materi dari CP dan dari CP menjadi TP. Nah, tujuan pembelajaran dalam kurikulum ini yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Tujuan ini dilaksanakan pada satu atau lebih kegiatan. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Ibu atau Bapak Guru, apa itu ATP atau alur tujuan pembelajaran? Nah, Ibu Nyoman memaparkan bahwa ATP adalah penggabungan antara CP dan ATP. Contohnya seperti silabus dalam kurikulum 2013. ATP merupakan susunan materi atau ruang lingkup yang dipelajari. Nah, cara pengerjaannya hanya dengan penggabungan antara CP dan ATP. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu Guru ketahui mengenai modul ajar? Nah, menurut Ibu Nyoman, modul ajar merupakan perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, serta media pembelajaran dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses dari penyusunan modul ajar? Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber, Ibu Nyoman mengatakan bahwa saat
pada saat pelatihan boleh mengambil modul ajar yang sudah ada, asalkan ada ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kalau untuk menyusun, Ibu Nyoman lebih memilih untuk mengambil modul ajar yang sudah ada, lalu dimodifikasi sedikit sesuai dengan kondisi sekolahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Selanjutnya itu tentang bagaimana cara Bapak atau Ibu guru melakukan asesmen awal. Asesmen awal adalah sebuah asesmen yang dilakukan untuk mengenal lebih jauh karakteristik anak, tidak hanya tentang kognitifnya, melainkan harus mengetahui tentang minat anak serta gaya belajar yang disukai oleh anak itu sendiri. Apakah anak tersebut suka dengan gaya belajar yang menggunakan media visual, audio, maupun media pembelajaran audio visual. Ibu Nyoman menjelaskan bahwa cara asesmen awal yang dilakukan yaitu dengan membuat penilaian diagnostik dan membagikannya kepada semua siswa. Selanjutnya hasilnya akan diolah di hasil akhirnya nanti. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan asesmen awal. Ibu Nyoman melakukan asesmen awal untuk tahu sampai mana kemampuan siswanya, apakah siswa tersebut mampu, kurang mampu, maupun tidak mampu. Beliau mengungkapkan bahwa ia kurang setuju dengan cara mengelompokkan siswa yang mampu dengan yang tidak mampu. Ibu Nyoman merasa bahwa nantinya siswa yang dicap kurang mampu akan merasa tidak percaya diri dan merasa berbeda saat di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang diferensiasi apa yang Bapak atau Ibu guru terapkan ketika pembelajaran. Apakah itu diferensiasi konten, proses, atau produk. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengkategorikan tingkat kemampuan siswa. Ibu Nyoman sempat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, tetapi lama-kelamaan beliau kurang setuju dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Beliau kurang setuju karena guru harus memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga menjadi kurang adil dan objektif. Hal ini menyebabkan soal yang berbeda sehingga nilai yang diperoleh siswa menjadi kurang adil. Ibu Nyoman menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, yaitu pemberian tugas yang berbeda pada tiap siswa. Mungkin bagi siswa yang kurang mampu hanya diminta untuk menyebutkan. Siswa yang sedang atau menengah hanya diminta untuk menjelaskan. Sedangkan siswa yang mampu akan diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan serta memberi contoh sekaligus. Kemudian yang selanjutnya itu kendala apa yang Bapak atau Ibu guru alami dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ibu Nyoman tidak menemukan kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya atau proses penilaiannya dirasa kurang adil dan objektif. Dengan pemberian tugas atau soal yang berbeda-beda, maka akan memberikan kesan yang tidak adil dan objektif dalam penilaian. Menurut beliau, dari segi penilaian pembelajaran berdiferensiasi ini kurang adil dan objektif karena memberikan soal yang berbeda terhadap siswa yang diberlakukannya pembelajaran berdiferensiasi dan siswa yang tidak menerapkan pembelajaran tersebut. Jadi, kemungkinan untuk terjadinya kesulitan untuk menilai kemajuan siswa dalam konteks pembelajaran yang berbeda. Ibu Nyoman memberikan saran atau solusi untuk tidak diberlakukannya pembelajaran diferensiasi ini di sekolah agar penilaian siswa menjadi adil dan objektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.